Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusastrit. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Kami menghadap tahta kudus-Mu ya Tuhan. Kami haus dan lapar akan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Penuhi setiap hati kami. Lawat kami pagi hari ini Tuhan
Tahtala Engkau di atas pujian kami Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu.
bagi kami ya Roh Kudus. Diam di hadirat-Mu. Kami mengangkat tangan kami kepadamu Tuhan, dan ku bersyukur. Diam di hadir. Mari lebih sungguh lagi katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Ku
terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Mari lebih yakin lagi katakan, Kau terbesar dan mulia. Amin. Biarlah semua memuji-Mu. Mari semua tepuk tangan untuk Tuhan.
kita yang termulia, Dialah kita yang terbesar. Katakan haleluya. Sekali katakan haleluya. Ayo tepuk tangan yang mantap. Tepuk tangan dulu saudara. Saya percaya bisa lebih baik GBRJ. Besar Tuhan. Dan sangat agunglah namanya selamanya. Dan kemuliaannya mengatasi langit. Biarlah yang bernafas memuji Dia. Segenap hati mengagungkan nama Tuhan. Yuk. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, agunglah namanya selamanya. Kemuliaannya mengatasi langit. Biarlah yang bernafas memuji Dia. Kuasa tunduk dalam namanya. Allah Esa Raja semesta. Kemuliaan hanya bagi Dia. Dia yang layak disembah. Pujian bagi Yesus Sang Raja. Dia bertahta untuk selamanya. Surga bumi menyembah. Ya Yesus Allah kita. Allah kita yang termulia, yang terbesar. Besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, agunglah namanya selamanya. Kemuliaannya mengatasi langit. Biarlah yang bernafas memuji Dia. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Kasar Raja semesta. Jangan hanya bagi Dia. Dia yang layak disembah. Bagi Yesus yang bertata. Dia bertata untuk selamanya. Surga bumi menyembah. Ya Yesus kemuliaan hanya bagi Dia. Dia yang layak disembah. Bagi Yesus Sang Raja. Dia berkata untuk selamanya. Surga bumi menyembah. Kemulia Dia Yesus. Haleluya. Yesus yang termulia. Dia yang paling berkuasa. Adakah kuasa selamanya. Ya Yesus, ya Yesus yang termulia. Berkuasa, berkuasa hanya Dia Yesus. Ya Yesus kemuliaan hanya bagi Dia. Dia yang pujian. Amin. Amin. Ya Yesus kemuliaan, kemuliaan hanya bagi Dia. Dia yang layak disembah.
yang mulia, ya Yesus. Allah kita Yesus Kristus namanya. Mari kita kasih kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat. Tepuk tangan bagi Allah Yesus. Katakan haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Allah kita yang gagah perkasa. Mari jemaat Tuhan, oleh karena kekuasaan-Mu Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Kami mau berdoa untuk negeri kami dan bangsa kami Indonesia. Kalau dunia berkata akan ada kegelapan, tapi kami mau memperkatakan Tuhan, firman Tuhan, bahwa bangkitlah sebab terang Tuhan sudah datang dan kemuliaan Tuhan sudah terbit atasmu dan atas negeri kami Indonesia Tuhan. Tuhan turut campur tangan Tuhan atas segala sesuatu yang sedang berlangsung. Setiap spirit adu domba dan pemecah belah kami patahkan kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Memasuki tahun-tahun politik ini Tuhan, boleh ada keteduhan, boleh ada kerukunan, boleh ada ketentraman Tuhan. Urapan-Mu juga turun Tuhan atas pemerintahan kami, atas presiden kami Pak Jokowi, wakil presiden kami Pak Maruf Amin, lembaga DPR Tuhan, kepala pemerintahan daerah Tuhan, kepala-kepala daerah yang ada. Tuhan taruh roh takut akan Tuhan dan hikmat Tuhan turun atas setiap mereka, sehingga setiap keputusan, kebijakan yang mereka ambil mendatangkan kesejahteraan, mendatangkan kemakmuran, mendatangkan kedamaian atas seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami Pak Niko, biar kiranya terus api Pentakosta ketiga yang dibawa boleh terus menyebar Tuhan sampai ke bangsa-bangsa. Berkati Pak Niko, berkati pelayanannya, keluarga besarnya, aman dalam pelindungan Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala CK7 yang terkasih Dr. Yanto, biar kiranya terus visi misi yang daripada Tuhan dibawa, membawa setiap kami umat Tuhan yang di tempat ini semakin serupa dengan gambar Kristus. Berkati Dr. Yanto, berkati profesinya, kehidupan dan pelayanan keluarga besarnya, aman dalam pelindungan Tuhan senantiasa. Terima kasih ya Tuhan. Dan kini kami berdoa Tuhan untuk generasi Yeremia, anak-anak muda yang ada atas setiap keluarga kami, yang ada di gereja ini, yang ada di bangsa ini Tuhan, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Kami berkata Tuhan, anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang sungguh memberikan kehidupannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati mereka mungkin saat-saat ini sedang mengambil ujian, sedang menghadapi ujian, mungkin ke depan juga ada ujian. Berkati mereka, berikan kecerdasan, hikmat-Mu, ketekunan, kerajinan dalam belajar, sehingga anak-anak kami boleh berprestasi, memuliakan nama Tuhan, membanggakan keluarga, dan menjadi berkat terang dimanapun setiap mereka berada. Terima kasih untuk segala sesuatunya ini ya Tuhan. Dan demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan sama-sama kita katakan, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sekarang saya ingin menyapa bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ di ibadah yang pertama ini. Jika ada boleh lambaikan tangannya. Kami rindu untuk berkenalan. Apakah ada jemaat baru? Baik. Selanjutnya gereja kita akan merayakan ulang tahun pada tanggal 4 Desember. Di ibadah pertama di jam 8 pagi akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD. Ibadah kedua jam 11 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Ibadah ketiga jam 2 siang akan dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra, dan ibadah terakhir jam 4:30 sore akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD. Diharapkan Bapak Ibu untuk bisa datang sesuai dengan jam yang tertera pada tiket yang Bapak Ibu Saudara ambil. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mengambil tiket bisa mengambilnya di counter depan. Counter tiket akan dibuka sampai dengan pukul 6:30 malam. Baik, sekarang waktu kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Jika ada yang membutuhkan amplop boleh angkat tangannya, para pekerja akan membantu. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik.
Ini adalah waktu memberikan persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu tanggal 27 November 2022 pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Reverend Mark McLendon. Pukul 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tirsa Juliana Wibowo. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak, yaitu King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Young Professional and Couples. Let the children come to me, and do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as this. Cinta padamu. Unit Pelayanan Jemaat GBI PRJ akan mengadakan penyerahan anak secara onsite pada hari Minggu 27 November 2022 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang menyerahkan anak-anak harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 20 November 2022 secara online via www.gbiprj.org atau dapat mengunjungi counter di lobi depan. Sudahkah Anda memiliki tiket untuk mengikuti ibadah ucapan syukur, The Journey, 25 Years of the Goodness of God, and Christmas Special? Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Om dan Tante. Kami dari Little Blessing mau memuji Tuhan dan naikkan pujian buat Tuhan. Mendengarkan Om dan Tante, Tuhan Yesus memberkati. DNA gereja kita restorasi Pondok Daud, prajurit Tuhan yang gagah perkata, yang mempunyai
kekasihku dan terang bagi jalanku. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami, anak-anak Little Blessing, supaya kami jadi anak takut Tuhan, taat Dia dalam melakukan kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Mami Ceris, salah satu jemaat di Little Blessing. Saya membawa Ceris waktu itu untuk beribadah di Little Blessing sejak Ceris berusia 3 bulan Bapak Ibu. Sekarang usianya Ceris bulan depan sudah 4 tahun. Di Little Blessing diajarkan bagaimana cara memuji dan menyembah Tuhan yang benar. Diajarkan juga firman Tuhan yang sesuai dengan usia mereka. Perkembangan Ceris, saat ini Ceris suka sekali memuji dan menyembah Tuhan Bapak Ibu. Setiap hari yang dinyanyikan adalah lagu pujian penyembahan gitu setiap harinya. Ceris juga suka berdoa Bapak Ibu, baik di mesbah keluarga kecil kami maupun di ruang lingkup yang besar seperti di sekolahan, dia suka memimpin doa gitu. Ceris juga suka dengar firman Tuhan ya. Tokoh-tokoh Alkitab Ceris tahu, jalan ceritanya tahu, dan apa yang diambil dari kisah tokoh tersebut juga Ceris tahu, dan saya sangat amat bersyukur atas hal tersebut. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya mengundang bagi Bapak Ibu yang memiliki anak usia baby sampai dengan usia 5 tahun, yuk kita sama-sama bawa anak kita, bawa cucu kita untuk beribadah di Little Blessing supaya mereka dari kecil sudah diajarkan bagaimana cara mengenal Tuhan yang merupakan modal penting bagi hidup mereka ketika mereka besar nanti. Oke, sekian dari saya Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua berlimpah-limpah. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu semua, saya juga mengundang Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang memang mempunyai talenta untuk menjadi seorang guru di Little Blessing atau WL, singer maupun pemusik dalam keyboard. Saya undang untuk melayani bersama dengan kami. Suatu kebanggaan melihat anak-anak ini, saya tahu mereka dari bayi sampai besar ini, itu semua karena Tuhan. Kita hanya guru sebagai guru mendidik anak-anak ini menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih untuk mau yang bergabung, bisa hubungi nomor telepon yang ada, atau bisa langsung ke ruang Diamond di lantai 9. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yuk. Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi yuk untuk anak-anak yang sudah dari kecil, dari awal ini sudah diajarkan firman Tuhan. Karena itu mari kita bawa anak-anak kita di mana mereka bisa mendengar firman sesuai dengan umur mereka. Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Come to you, praise the Lord. Dwelling places,
sing to you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow. Holy answer. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow. Holy sing. I love you, I love you. With all my heart. Just wanna say I love you. And my heart will follow. Singing I love you. I love you, I love you. Singing I love you. I love you, I love you. We love you, Lord. I love you, I love you. And my heart will follow. Holy answer you. Take this moment, worship Jesus with all our hearts. We want to sing, love you, Lord. We come in your presence with our hearts to worship you. Sing, I love you. Come on. Sure, we love you. We love you, Lord.
my heart, and my heart will follow only after you. One more time. And my heart will follow only after you. Hallelujah, 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 Jesus. Oh, kami sadar keterbatasan kami sadar kekurangan kami, tapi kami tahu satu hal, bahwa Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Terima kasih bahwa proses diizinkan terjadi itu untuk membentuk kami makin kuat dan akan mengeluarkan semua yang terbaik, sehingga kami akan jadi tanda ajaib buat banyak orang. Bukan karena kami, tapi karena perbuatanmu yang ajaib, supaya lewat hidup kami namamu dipermuliakan. Tuhan, tidak ada hati yang tersembunyi satu titik pun, makanya kami tidak mau main drama apapun di tempat ini. Semua terbuka Tuhan. Kami mau belajar seperti anak-anak tadi yang menyanyi polos tanpa ada kepentingan apapun. Kami belajar ya anak-anak, makanya Engkau berkata, kalau engkau tidak seperti anak-anak, engkau susah masuk ke dalam kerajaanku. Kami mau belajar Tuhan, untuk punya hati yang tetap tulus murni di hadapan Tuhan. Urapi hambamu yang terbatas ini, berbicaralah firman yang tajam, yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Tuhan lepaskan di tengah-tengah kami, menyembuhkan kami, menguatkan kami, membangkitkan kami. Tapi lebih penting dari semua itu adalah supaya kami mengenal karakter pribadimu, dan kami berjalan di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sampaikan hatimu dengan bahasa yang paling dimengerti, yang praktis lewat lidah bibir yang terbatas ini. Sampaikan hatimu. Demi nama Tuhan Yesus, Jemaat GBI PRJ yang siap mendengar dan melakukan firman. Mari katakan amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa ya. Saya lihat saudara bersukacita pagi ini. Bersyukur pada Tuhan untuk kita bisa gathering bersama. Maksudnya secara bersama-sama kita bisa memuji, memuliakan Tuhan. Saya difoto kah? Oke, udah. Enggak, sebab kalau di foto posisi enggak bagus kan, ya. Udah. Oh, malah lagi. Oke, thank you. Ya, mumpung di foto ya action sedikit lah. Oke, enggak bermaksud menggurui, enggak bermaksud sok tahu, enggak bermaksud sok pinter, enggak bermaksud sok rohani sama sekali enggak. Tapi izinkan sebagai hamba Tuhan, ya yang Tuhan pilih, ya semua pilihan dari Tuhan kan. Jadi saya hari ini coba akan sampaikan buat Bapak Ibu semua tentang prinsip namanya The Time of God, waktu Tuhan. Ya, saya suka itu ada lagu Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walaupun di tengah proses seperti apapun. Nah, secara singkat, cepat saja ya, waktu itu ada 3 di Alkitab. 1 aionios, itu waktu kekal. Ya, everybody say kekal. Ah, itu waktunya Tuhan. Tuhan itu kekal. Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Makanya nggak usah takut. Ya, mau goncang, mau krisis nggak usah takut. Ya, takutlah kalau Tuhan goncang. Tapi sepanjang saya jadi Kristen, Tuhan tidak pernah goncang. Loh, ekonomi goncang, bangsa-bangsa krisis. Tapi ya udah. Cuman kita perlu takut kalau sampai Tuhan goncang dan krisis. Tapi sepanjang kita baca Alkitab kan Tuhan tidak pernah goncang. Jadi yang kita takutkan apa? Sebab dia kekal. Dia tak terbatas. Makanya dia bisa melakukan perbuatan ajaib. Dan sebetulnya saya beritahu buat Bapak Ibu semua ya, semua proses apapun, namanya apa saja, problem, masalah, penyakit apa saja, itu tujuannya kan supaya mengeluarkan semua yang terbaik. Nah yang terbaik itu adalah karakter kita. Ya, supaya kita jadi tanda ajaib buat banyak orang. Kan kesaksian tidak harus punya mobil baru, pekerjaan gaji banyak, pabrik 7, kan nggak harus begitu. Ya, ada kesaksian yang dalam proses tetap memuliakan Tuhan. Oh iyalah, coba. Saya tuh kalau lihat orang ya, cirinya mengenal Tuhan. Ini ciri orang mengenal Tuhan. Itu pasti gampang rendah hati, gampang berkorban, lagi susah tapi memberi, lagi susah harusnya didoakan malah mendoakan orang lain. Nah itu tanda orang mengenal Tuhan. Orang kalau mengenal Tuhan, mengenal kisahnya,
history, ya, kisahnya dia. Ya, bukan histori sejarah, tapi his story. Itu kita akan lain, Bapak Ibu. Loh, orang itu kalau mengenal Tuhan, Bapak Ibu, mengenal loh, bukan cuma tahu. Kalau tahu ya banyak lah. Tahu Bapak Ibu bisa di search di medsos, maksudnya bisa cari di mana lah. Tapi kalau orang mengenal Tuhan secara pribadi, itu berkorban tidak perlu dituntut. Memberi itu tidak perlu dipaksa-paksa. Mengenal Tuhan kok. Ya kan? Kenapa ada orang lagi susah tapi tetap melayani? Nah itu cirinya orang mengenal Tuhan. Loh, kita kalau mengenal Tuhan, sekali lagi berkorban biasa saja, memberi biasa saja. Karena mengenal Tuhan kok, kita tahu siapa dia kan. Dia sumber hidup kita. Nah, oke, kembali lagi, Tuhan kita tak terbatas. Tapi kan begini, ada waktu yang disebut dengan waktu terbatas. Nah kita terpenjara di waktu itu, namanya kronos. Ya, kronos itu sehari 24 jam, seminggu 7 hari, setahun 365 hari. Kadang saya ngatur waktu, waduh minta ampun. Ya, sampai makanya saya selalu tumpang tangan di agenda saya. Tumpang tangan, saya selalu tumpang tangan. Batalkan semua jadwal yang Tuhan tidak mau dengan segala cara. Termasuk semalam saya ke sini, saya dari Bogor, ya saya akhirnya dikasih GBPRJ nginep di hotel sebelah. Karena memang kalau enggak saya pulang malam, saya ketemu teman-teman pria di sana, men's conference, saya mesti bicara, ya ketemu hamba-hamba Tuhan, teman-teman baik saya, ya nah saya ke sini, ya tapi doa semalam sebelum saya tidur saya berkata Tuhan jadwal apapun yang Tuhan tidak berkenan, tolong batalkan dengan segala cara. Karena saya tidak mau mengikuti keinginan saya. Sebab nanti capek Bapak Ibu. Waktu kita terbatas. Makanya saya ngukur waktu efisien banget. Walaupun kadang-kala masih suka salah-salah. Ya, maksudnya begini. Ketemu orang yang kadang-kala nggak jelas juga saya nggak mau. Maksud saya, ya yang mau ketemu dan saya mau ketemu banyak Bapak Ibu ya. Tapi kan kita mesti mengukur waktu. Saya mesti mengukur waktu supaya efisien mengerjakan kehendak Tuhan tidak. Ya, jadi kalau untuk yang nggak jelas ya saya berkata, ya nanti sia-sia karena waktu kita terbatas. Minggu kemarin saya lagi drive mobil, mau equip satu anak rohani saya punya komunal, sama istri sama anak. Saya tiba-tiba nangis di mobil, bukan karena bensinnya tipis, enggak lah, bensin penuh kok, bukan bensinnya udah mau empty begitu, enggak, penuh bensin. Kita ngobrol, saya ngobrol cuman begini sama anak istri saya bilang begini, saya tuh kadang rasa kayak babi yang membuang banyak permata. Ada permata banyak yang saya buang karena saya salah mengelola waktu kehidupan. Ya, terus kemudian saya nangis lagi, saya tanya sendiri, saya nangis sendiri. Istri anak saya cuma diam. Saya tanya begini, kita ini kalau ketemu Tuhan, nanti kita itu bisa tahan berdiri nggak mempertanggungjawabkan waktu yang Tuhan berikan buat kita di bumi ini? Nah, itu pertanyaan saja. Saya itu nanti tahan berdiri nggak di hadapan tata Tuhan? Loh, Bapak Ibu tadi Charlie dengan tim PW-nya sini saja ngajak kita nyanyi. Kita kan kagum menyembah Tuhan. Itu kita belum kasat mata melihat Tuhan muka dengan muka. Nanti kita tahan nggak lutut kita bisa berdiri? Loh, saya ini bisa tahan berdiri selama 40 menit ya Indra ya, saya khotbah. Kenapa? Saya bisa tahan berdiri? Apakah karena saya pendeta? Enggak, karena saya persiapan. Saya sudah menangis sebelum saya ke sini, makanya saya bisa ketawa. Kalau saya ketawa melulu sebelum ke sini, saya bisa menangis. Oh, kurang paham maksud saya ya. Nah, saya menangis dulu. Saya tangisi saudara. Saya berdoa Tuhan mau bicara apa untuk jemaat GBPRJ. Saya menangis sebelum saya ke sini. Ya enggak harus menangis kayak film India yang apa begitu, enggak lah. Ya kan, pegang-pegang apa sih, tiang muter-muter begitu, enggak. Tapi saya menjerit dalam syafaat. Dan saya persiapan. Saya belajar, saya merenung, saya pelajari. Makanya saya bisa tahan berdiri untuk 40 minutes. Kalau saya enggak punya persiapan, ya saya enggak mungkin tahan berdiri. Saya mau bicara apa coba? Loh, Bapak kan pendeta. Wong Bapak mimpi saja bisa khotbah, sembarangan lagi. Oh iyalah, pendeta kan mimpi saja khotbah loh, pendeta itu. Kalau petinju biasanya mimpi aja pukul-pukul. Makanya ya atau dia kan sudah kebiasaan kan. Nah, tapi saya sadar waktu itu terbatas. Nah, ini disebut dengan kronos. Katakan kronos Bapak Ibu. Dari istilah kronos muncul kata kronologis, urutan waktu. Tadi kita start jam 9 ya.
Ya tadi tim PW ngajak nyanyi apa dari awal itu tadi Charlie dan teman-teman dan yang lainnya, ya brother saya ini semua teman-teman baik, ya itu sudah lewat, nggak bisa datang lagi. Makanya betul kan, orang kalau main-main dengan waktu selalu penyesalan. Seandainya saya rajin, seandainya saya belajar, seandainya saya menabung, seandainya saya irit, seandainya saya berpikir pada keluarga, ya kan? Berapa banyak orang yang sekarang ini ketika kehilangan istri, anak-anak atau suaminya, saya tidak hakimi saudara ya, tapi pasti ada penyesalan di belakang. Pastilah pasti. Ya, keputusan-keputusan kita yang salah, sampai hubungan satu dengan yang lain jadi rusak. Oh iya, saya itu kalau sampai hubungan dengan teman sampai rusak itu, waduh, sedihnya luar biasa. Makanya saya mau rekonsiliasi, saya tebus waktu-waktu yang hilang. Nah itu kita, tabrakan di Cipularang sekian tahun yang lalu, saya lewat di arah berlawanan, saya ke Bandung, itu tabrakannya dari Bandung ke Jakarta. KM berapa sih, 9 berapa itu, sampai itu dimistiskan kan, karena belokan dan tajam. Ya makanya kalau mobil nggak well, tolong cek dulu. Kok saya mewakili bengkel sepertinya ya? Nggak, maksudnya itu kan tikungannya tajam terus menurun. Itu kalau rem blong bahaya. Tabrakan sampai jarak tabrakannya tahu nggak? Wah itu panjangnya luar biasa. Macet berkilo-kilo. Hujan lebat. Kondisi gelap. Nah orang pada marah. Kenapa ini pihak apa sih namanya? Penolong nggak cepat datang. Saya bilang kamu nggak di lokasi. Kalau kamu di lokasi susah itu. Mau pakai helikopter susah. Mau nerjang arah, ngelawan arah juga nggak gampang kan pengaturannya kan. Nah beberapa orang meninggal padahal belum mati awalnya, dia masih sekarat, tapi kalau lihat teman-temannya mati dia bilang, ya mati aja saya, ya kan. Orang kan bisa begitu kan. Coba waktu varian Delta itu beberapa orang yang ada di isolasi udah pakai apa sih namanya, ventilator, ya kan. Saya ingat ya, oh nggak ingat yang lain lah, ingat itu ya. Ya kan, coba beberapa kiri kanan mati, dia ikut-ikutan mati. Karena betul memang orang kalau terlambat ditolong, serangan jantung saja kalau terlambat sekian menit saja lewat loh. Nah itu tandanya kita ini terbatas. Makanya please ya, nggak usah sombong lah. Saya mau kendalikan hidup pakai apa? Pakai JN? Ya ampun. Pandemik mengajarkan, punya uang mati juga, punya dokter mati juga. Punya hubungan dengan pejabat, mati juga. Wong pendeta juga mati, harusnya kan pendeta mati dulu, belakangan. So kalau pendeta mati duluan, yang nguburin yang mati siapa? Bahaya saudara, jangan jauh-jauh sama pendeta. Pendeta itu bayangkan, dari ngawinin sampai nguburin pendeta semua. Tanyalah dokter Yanto. Atau tanya pendeta di sini siapalah. Coba para full timer pendeta di sini. Ya itu kerjaan kita. Coba ya, coba dari lahiran, tunangan, kawinan, ya kan, pemberkatan rumah, sampai orangnya mati, pendeta semua itu yang lakukan. Ya, udahlah, saya nggak curhat hari ini kok, ya, tapi memang waktu kita terbatas. Tapi puji Tuhan, haleluya, Tuhan kita baik. Amin. Tuhan kita baik. Yang setuju katakan amin. Dia yang tidak terbatas itu mau menjamah kita di yang terbatas. Loh, dia turun jadi manusia, itu adalah sebuah hal yang luar biasa. Makanya saya beritahu, Yesus mampu jadi manusia biasa. Tuhan mampu jadi apa saja. Yang percaya katakan amin. Tapi kalau Yesus mau jadi manusia, nah itu yang luar biasa. Yesus mampu jadi manusia, biasa itu. Tapi kalau Yesus mau jadi manusia, nah itu yang luar biasa. Ada orang begini, mau nggak turun ke bawah? Ada orang mau nggak bergaul dengan orang nggak punya? Ada orang mau nggak melayani dengan tangan kotor, lecet-lecet tanpa dapat apa-apa? Sorry kalau orang mau di sini, semua mau lah. Dan saya di sini pun kan bukan kehendak saya. Saya tahu semua ini karena Tuhan. Saya kan setiap kali jadwal saya tumpang tangan, batalkan semua jadwal yang Tuhan tidak suka dengan segala cara. Makanya kalau hari ini saya ada, itu semua karena Tuhan. Dan saya mau memberitakan berita tentang Tuhan, bukan berita tentang saya, bukan berita kepentingan saya, bukan berita motif-motif politik saya. Enggak, saya enggak mau. Saya mau tulus saja. Tuhan ngomong apa, sampaikan.
Ya kadang mengganggu yang daging-daging, ya nggak apa-apa, memang kebenaran harus mengganggu yang daging. Kebenaran memang mengganggu yang tidak benar. Ya kan? Ya, kita ini kalau ada di waktu Tuhan, bapak-bapak, oh itu udah paling top. Oke. Pengkhotbah pasal 9 ayat 11. Multimedia boleh ya. Ya sedikit tajam-tajam lah pagi ini ya. Karena tantangan ke depan gak gampang. Ini yang bicara ayat-ayat ini adalah orang yang meniti gelombang kehidupan. Begitu hebat, dia mengendarai semua badai, begitu luar biasa. Orang ini ada di puncak prestasi luar biasa. The first temple, bait Allah pertama kali yang bangun orang ini, namanya Salomo. Tahu nggak? Bait Allah pertama didirikan. Itu kalau kurs sekarang rupiah dengan kurs dolar sekarang ini, kira-kira menghabiskan 1.700 triliun rupiah. Saudara nggak main-main itu. Saya nggak tahu pagelaran kemarin G20 berapa. Tanya Indra yang tahu. Nggak lah bisa tahu lah berapa biayanya semua. Tapi kan Indonesia dilukeng dunia kemarin. Saya nangis loh lihat gala dinner. Itu tim musik PRJ yang main ya di belakangnya. Ah keren banget itu. Oh iya, sudah lihat gala dinnernya? Wah keren itu. Iyalah keren banget. Dan itu banyak anak Tuhan terlibat kan. Saya senang lah ya. Makanan Chef Arnold, pakaian ya ada yang di sini. Kok gak amin yang di depan saya? Gak, udah jangan tepuk tangan lagi, biasa saja. Nah, tapi, woi, Salomo bangun First Temple 1.700 triliun, emas semua Pak. Ibu, itu tahu nggak? Saking banyaknya emas, harga emas anjlok di eranya Salomo. Orang nggak kejar emas. Lah, banyak emas, semua emas, mimbar emas, lantai emas, dinding emas, emas, yang datang emas-emas lagi. Ya, pokoknya saya ngomong sama istri saya, sayang kamu itu kaya raya loh. Dia kaget, kamu simpen di mana? Loh, emas rubin. Itu 70 kilo lumayan loh. Coba dijual. Tapi dia tidak berani jual saya lah. Ya kan? Nah, saya beritahu. Dia orang paling pinter. Kalau ada seminar motivasi di dunia pertama kali dan sangat sukses, seluruh dunia datang, dia motivator, Salomo. Mau ngomong istri, ya ampun, 1.000 orang, 300 resmi, 700 selir. Tapi jangan ikut-ikutan dia loh para pria di sini ya, karena ujungnya dia berkata sia-sia, sia-sia. Ini kalau yang bilang Rubin, oh jangan percaya, wong saya belum kaya. Saya nggak ngomong saya tidak kaya loh, saya belum kaya. Udah kaya tapi terus berproses. Ya sudut pandang saya kaya kan bukan uang. Ya, saya tidak akan mengajar lah hari ini ekonomi kerajaan. Tadi saya udah sharing sama Pak Jimmy dan Mas Indra. Nanti kita sharing lagi di meja makan. Ya kan? Memang makan paling enak Indra. Mulut terbuka, hati terbuka. Itu paling enak Indra udah. Udah itu pasti nyambung. Karena kalau saya diundang makan berarti saya dihargai, saya diterima. Orang kalau diundang makan datanglah. Sebab itu tandanya dihargai. Makanya orang kesurupan, kerasukan setan waktu meninggalkan persekutuan meja makan. Itu Yudas Iskariot. Oh, makan bersama. Gereja itu harusnya banyak makan bersama. Karena makan berhadapan muka dengan muka. Kalau duduk begini kan lihatnya kepala orang. Saling menilai lagi. Ih, ada pitaknya. Ih, separuh keriting, separuh lurus. Ih, pasti. Saya yakin. Bapak Ibu yang duduk-duduk, tolong sambil doa. Jangan sampai yang di belakang kita ngerasain kita loh. No, kalau muka dengan muka itu hubungan. Saya ngomong spirit ya. Ya kita memang kan pengaturan begini. Tapi nilai hubungannya harus kuat. Makanya kalau enggak nanti sorry ya. Gereja kan keluarga. Tapi kalau kita sampai jadi orang asing yang hubungan tawar, hubungan dingin, enggak saling mengasihi. Lah maafkan saya, sorry ya. Semua liturgi agama yang kita lakukan di sini kalau tidak menyentuh semua aspek kehidupan, maafkan saya. Itu enggak ada artinya. Itu kemunafikan. Kita mau hebat kayak apapun dalam cara kebaktian, tapi kalau gak praktek kasih, gak praktek pengorbanan, gak praktek mendoakan, gak praktek mendahulukan orang lain lebih utama dari diri kita sendiri, apakah itu kekristenan? Coba saya tanya.
Nah, Salomo ini orang hebat, sangat sukses, istri banyak. Itu kalau dia ketemu istri pertama, ketemu lagi nanti yang pertama, 3 tahun lebih. Mau model apa saja ada, hitam putih, coklat, separuh hitam, separuh putih. Ya kan, seperempat hitam, seperempat coklat, seperempat putih. Wah, itu kayak es krim itu, bayangkan. Coba, mau keriting, mau lurus, mau model apa, mau pendek, mau tinggi, mau apa saja, mau gempal, mau kurus, ada semua. Tapi tahu enggak, dia berkata begini, lagi aku melihat di bawah matahari. Berarti di bawah matahari itu adalah apa? Waktu manusia yang fana, sementara. Makanya kalau ada fana pasti ada tua kuno merosot sakit mati, tua kuno merosot sakit mati, tua kuno merosot sakit mati. Kenapa kita mengalami tua kuno merosot sakit mati? Karena kita di kefanaan. Fana itu pasti membusuk, fana itu pasti hilang, fana itu pasti habis. Makanya kalau sekarang lagi sukses, tidak perlu sombong dan besar kepala. Tapi kalau sekarang lagi susah, tidak perlu maki-maki. Ada waktunya, ada waktunya, ada waktunya. Amin. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk ketawa, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk melepaskan diri dan memeluk, ada waktu untuk mencium, ada waktu untuk tidak bisa mencium, ada waktu untuk sakit, ada waktu untuk sehat, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Kalau kita tahu waktu, hidup paling relevan. Makanya betul, orang kalau tahu waktu itu relevan. Jangan pakai jas komplit kalau ada di pantai, itu tidak tahu waktu. Itu bahasa Jermannya sumo, panas itu, very hot. Jangan pakai bikini dalam pesta kawin, apalagi AC-nya dingin, itu udah tahu waktu. Makanya orang kalau udah tahu waktu, masa persatuan malah pecah, masa memberi malah mengambil, masa berdoa malah hura-hura pesta pora. Itu enggak tahu waktu. Ini waktu apa, Pak? Ini waktu serius. Ini waktu enggak main-main. Di bawah matahari artinya suku, bangsa, budaya. Bahwa kemenangan perlombaan bukan tuh yang cepat. Teorinya F1 lewat ini. Ya, cepat-cepat kalau nabrak buat apa? Tanya itu Lewis Hamilton. Dia cepat. Mercy kontra dia dan juara dunia beberapa kali. Tapi nggak sekedar cepat. Saya penggemar F1. Sebab F1 itu adalah kemenangan tim. Bukan cuma pembalapnya. Kalau bagian pit stop misalnya, ganti ban sampai kira-kira lama karena tangannya Parkinson begitu, ya gak bisa menang gimana. Makanya itu gak boleh kebanggaan. Lewis Hamilton berkata, I am, enggak, we are. Bahasanya bukan aku tapi kita. Saya yakin GBPRJ bisa ada sampai hari ini karena semua kita terlibat bersama-sama. Oh iyalah, ada tim di sini, ada Pak Willy, ada Pak Jack, ada Pak David, ada Indra, ada pendoa, ada tim present worship, ada jemaat. Semua, tidak boleh ada yang berkata gua. Bahasanya setan selalu aku. Makanya aku yang kaku, yang tidak laku ini harus dipaku. Itu salib. Dan keunggulan perjuangan bukan tuh yang kuat. Juga roti bukan tuh yang berhikmat. Pernah lihat ada orang yang lulusan gelar tinggi, tapi hidup saja susah. Saya tidak bergelar tinggi, karena saya harus bantu orang tua saya untuk cari uang. Saya kuliah, makanya saya dorong adik-adik saya untuk berpendidikan yang terbaik. Saya luluskan beberapa adik saya dengan saya bayari mereka kuliah dengan apa yang ada pada saya. Karena papa pass away, saya mesti take position sebagai ayah. 7 adik di bawah saya. Ya, makanya kalau bilang proses pertempuran hidup, itu buat saya udah biasa. Bukan saya mengecil, saya yakin ada banyak lebih hebat dari saya proses. Makanya tantangan buat saya bukan proses. Tantangan saya adalah kenyamanan, duit, dan fasilitas. Itu membuat saya bisa sombong, lupa diri, dan sok jadi artis di pelayanan. Saya harus bantai seperti ini. Itu tidak boleh ada di roh saya. Ya, kekayaan bukan untuk yang cerdas. Pernah lihat ada orang gelarnya panjang, tapi hidupnya ngutang-ngutang terus, minta-minta terus.
Pernah lihat gak? Pernah lihat ada orang ya, dan saya beritahu buat bapak-bapak semua, hampir semua orang hebat di dunia ini, yang kekayaannya melimpah, itu bukan orang-orang yang lulus sarjana kan. Bill Gates, Steve Jobs. Ya maksud saya, bukan berarti kita tidak sekolah, bukan. Memang firman itu luar biasa. Yang setuju katakan amin. Dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Nah ini dia. Karena waktu dan apa Bapak Ibu? Nasib dialami mereka semua. Sayang terjemahan Indonesianya pakai nasib. Berarti takdir kan. Tapi dalam terjemahan Inggris adalah time and chance. Waktu dan peluang. Nah, kata peluang ini, waktu dan peluang ini, terjemahannya bahasa asli, itu pakai kata namanya karah. Karah. K-A-R-A-H. Ya, jadi karah. Everybody say karah. Sekali lagi karah. Saya turun nggak apa-apa ya Indra? Oh nggak apa-apa. Saya pikir saya harus di sini terus. Nggak apa-apa ya? Kenapa saya terpenjara di situ terus dari tadi ya? Mas ini pengen turun. Oke, kelihatan ya yang di belakang kan? Kan saya nggak sependek-pendek amat lah, masa sampai nggak kelihatan, kasihan sekali. Oke, katakan karah. Nah tolong perhatikan Bapak Ibu apa yang saya mau katakan. Bapak Ibu boleh punya kekayaan, Bapak Ibu boleh punya skill, Bapak Ibu boleh punya koneksi. Kalau tidak punya waktu Tuhan, menangislah. Karena orang itu, brother, yang main ding teman saya. Dia tidak berani sama yang ini. Enggak, biasanya di alam sutra dia enggak berani. Gantian nanti lah ya. Dia rendah hati sekali. Ya. Oke. Padahal capek sebetulnya kan tadi main. Main pelan-pelan bro ya. Enggak apa-apa ya. Wajahnya baik loh. Asli masuk surga, saya yakin Mas. Loh iyalah. Oke. Jadi lupa ngomong apa saya. Karah itu tahu Bapak Ibu? Karah itu gini. Kita itu bisa ada di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, berjumpa dengan orang-orang tepat, ngomongnya tepat, strateginya tepat, keputusannya tepat, hasilnya tepat. Nah itu Tuhan yang buat. Saya ulangi, repeat again ya. Kita itu bisa ada di waktu yang tepat, the right time. Kemudian kita ada di the right place. Ketemunya orang-orang tepat, bicaranya tepat, strateginya tepat, keputusannya tepat, hasilnya tepat. Zaman sekarang Bapak Ibu ketemu orang yang salah, bisnis bisa hancur. Kita jangan lihat orang dari ketawa-ketawa cengengesan-cengengesannya, baik-baik kayaknya penampilannya. Kalau kita tidak peka, kita belum tahu loh siapa dia. Kita ini kalau nggak dibawa pada waktu yang tepat, saya tiap hari, tiap pagi doanya itu selalu itu. Tuhan, tempatkan saya di waktu yang tepat, ada di tempat yang tepat, ketemunya orang-orang tepat, bicaranya hal yang tepat, strateginya tepat, keputusannya tepat. Saya ngomongnya jangan salah, semua tepat. Ya, nah siapa yang bikin? Kita tuh mau pagari hidup kita dengan kekayaan, dengan skill, dengan koneksi. Tetap masih ada celah Bapak Ibu yang susah kita bisa tutup. Celahnya macam-macam. Dan saya ingatkan kan, hidup ini pertempuran. Apalagi saudara ada di dunia bisnis. Oh iyalah, kompetitor akan main dengan segala cara. Kalau perlu pakai kuasa-kuasa kegelapan. Sudah ingat saja di Kisah Rasul pasal berapa itu, 16. Waktu Paulus tengking, wanita yang dipelihara oleh orang bertenung ganggu Paulus. Pada puncaknya dia tidak tahan. Dalam nama Yesus keluar kamu. Begitu keluar, itu pengrajin usaha semua bangkrut di tempat itu. Karena dipakai orang ini untuk mempengaruhi banyak orang supaya laris bisnisnya. Saya pikir keluar sana nggak pertempuran. Pertempuran Pak. Makanya saya ngomong sama anak-anak muda, kalian itu tinggal di rimba yang jahat, rimba yang ganas, rimba yang saling menerkam, rimba yang saling mencengkram, rimba yang saling mencekik. Kita pikir kita di sini oke lah, kita nyanyi-nyanyi, kita tepuk tangan, tapi realita kehidupan nggak gampang Bapak Ibu.
Kita bisa naik bus atau naik pesawat, pilotnya bisa saja pas gak siap, atau mungkin apa, lagi teler misalnya, atau apa, ya pengemudi bisa saja, apa saja. Makanya saya beritahu buat Bapak Ibu semua, kalau kita ini tidak ada di tempat yang tepat, waktu yang tepat, ketemu orang tepat, keputusan tepat, strategi tepat, dan yang dihasilkan tepat, asli celaka. Ini Salomo yang bicara. Hari ini pertanyaan saya, Bapak Ibu mau ada di Karah? Bapak Ibu ada di waktu Tuhan? Bapak Ibu, yang saya tahu, Tuhan itu tidak pernah panik dengan semua yang terjadi. Tuhan itu tidak pernah kaget. Mau perang Ukraina, mau perang antara siapa, Tuhan tidak pernah kaget kok, percayalah. Nah, kata Karah pertama kali muncul. Coba kita lihat kok kamu pas ya nyanyinya lagu ini. Jadi nanti kita nyanyi lagu ini, ya. Kalau masih ada waktu ya. Oke, Kejadian 24. Kejadian 24 ya. Ya, Kejadian 24 kayaknya. Ayat yang ke 12. Abraham sudah tua, kekayaannya banyak, diwariskan pada anak perjanjian namanya Ishak. Maka kita nggak usah takut, anak-anak perjanjian selalu ada warisan yang tak terbatas. Sudah anak perjanjian? Oh iyalah, makanya jangan ingkari janji dengan firman. Itu tanda kita anak perjanjian. Ya, saya dalam hidup Bapak Ibu, wow, yang namanya warisan surgawi itu memang dahsyat ya. Oke, nah Abraham berkata begini sama Eliezer, Eliezer, kamu ke daerahku Aram Mesopotamia, tolong carikan istri buat Ishak anakku. Nah Bapak Ibu tahu nggak, di sana cantik semua. Oh iyalah, coba Bapak Ibu kalau ke Timur Tengah, ketemu apalagi orang-orang Israel itu ya, yang pernah ke sana, nanti dokter kayaknya ngadain acara Holy Tour ke sana ya, Holy Land Tour. Wih, itu tentara Israel. Keren-keren kan, cantik-cantik. Ini daerah-daerah Middle East kan begitu tuh. Wah, jadi begitu Eliezer sampai ke sana kan bingung dia. Ini siapa ini? Pernah nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu ini dalam kondisi menyerah karena bingung dengan keadaan. Ada yang pagi ini datang mendengar ini lagi bingung dengan bagaimana keputusan. Kadang kita mau menyerah karena kita tidak mampu. Tapi tolong saya beritahu buat Bapak Ibu, jangan putus asa. Tuhan masih punya cara dengan segala keajaiban untuk menolong kita. Gak usah takut, gak usah takut. Semua apapun yang dibuat, yang tujuannya menghantam kita, kalau kita ada di waktu Tuhan, diubah jadi kebaikan. Masa lupa dengan Kejadian 50? Yusuf itu makanya top kan, datang ke Mesir bawa cawat, nggak punya KTP, nggak punya bank account. Tapi siapa yang tidak akui bahwa Yusuf adalah orang yang paling berkuasa di Mesir? Sampai dia ngobrol sama Firaun itu juga as a friend. Dia berkata, bro, begini-begini lo bro, caranya begini-begini. Nanti kita simpan, nanti kita jual, nanti kita beli-beli, nanti gini-gini. Tapi kan dia dapat masukan, Bapak Ibu. Sekian persen masuk ke dia demi persiapan untuk memelihara sebuah bangsa ada di Goshen. Ya, pesan saya untuk tahun 2023 buat Bapak Ibu semua, tolong pisahkan saudara dari Mesir, tinggallah di Goshen di waktu Tuhan. Jangan ada di Mesir. Melarat kita kalau di situ. Saya tidak ngomong Mesir secara fisik ya, tapi ini spirit. Pisahkan dirimu dari waktu dunia. Ini ke depan, ya ampun. Pak Jokowi aja sudah bilang, Bu Sri Mulyani sudah bilang, gelap, krisis. Memang kenyataannya, tapi gak apa-apa kan. Itu tanda bahwa begini, hanya yang punya terang yang bisa jalan di tengah kegelapan. Hanya yang punya terang yang bisa membawa orang lain untuk berjalan. Tolong suami-suami miliki terang supaya bisa gandeng istri dan anak-anak kita berjalan. Tolong para pengusaha miliki terang supaya bisa membawa perusahaan kita dan semua karyawan kita berjalan dalam kegelapan. Saya beritahu, memang ke depan gelap, gak apa-apa. Tapi yang punya terang akan tetap berjalan di tengah kegelapan. Yang punya terang akan sungguh-sungguh diperlihatkan buat Tuhan dahsyat. Yang punya terang akan bisa membawa orang-orang lain untuk berjalan di dalam terang. Ini waktunya penuaian luar biasa. Asal gereja jalan dalam terang. Lu kalau gelap ketemu gelap, nabrak apa?
Kenapa orang telanjang? Nabrak Pak, gelap. Kenapa orang ambil istrinya orang gak malu? Nabrak Pak. Kenapa orang ambil uangnya orang gak malu? Nabrak Pak. Kenapa orang kemudian berantakan? Gelap selalu membuat orang tidak tahu dignity dalam kehidupan. Saya punya dignity karena terang. Makanya saya tidak gadekan hidup saya dengan uang. Saya tidak akan gadekan hidup saya demi dapatkan kepentingan manusia dengan menghalalkan segala cara. Saya punya dignity dalam terang. Saya makanya paling sedih kalau sekarang orang berkata, pendeta semua berantakan, kacau semua. Hang on, gak semua Pak, gak semua Ibu. Memang gambar pelayanan lagi dirusak sekarang ini. Tapi kita tetap berdiri, tampilkan gambar yang benar. Tolong ya, jangan ngerasain pendeta dengan sembarangan. Sorry, gak semua pendeta hancur. Masih ada banyak pendeta-pendeta yang takut akan Tuhan. Makanya saya tantang para full timer di sini, para pemusik. Jaga integritas, jaga ketulusan. Para full timer di sini, tolong pelihara itu. Tampilkan di dunia luar sana. Badi GBI PRJ, terang masih bersinar. Tolong jangan orang di luar sana menyepelekan GBI PRJ dan berkata, sama saja. Buktikan. Saya waktu terbatas karena memang waktu manusia terbatas. Ya, saya sudah dikasih tahu waktu terus. Itu di belakang Kronos itu. Ya, nggak apa-apa. Ya, cuman mereknya bukan Kronos, mereknya apa saya nggak tahu. Tapi saya harus selesai sebentar. Tahu Bapak Ibu, Yusuf itu loh. Orang itu ya kalau tahu ada di waktu dan cirinya apa? Rendah hati, suka mengampuni, gak benci, gak pendendam, gak dendam kesumat, gak pengennya bunuh orang, gak pengennya bikin bangkrut orang. Loh, saudara-saudaranya salah semua loh, datang ke dia. Wah ketakutan kan, dia penguasa, dia berkata, jangan susah hatimu, gak apa-apa kok. Aku mau pelihara kamu. Ini semua dari Tuhan. Supaya apa? Kelanjutan rencananya tergenapi. Makanya Bapak Ibu ya, buat Yusuf rumah mewah bukan tujuan. Buat Yusuf uang banyak bukan tujuan. Buat Yusuf posisi besar bukan tujuan. Saya beritahu, hanya orang di waktu dunia yang kejarnya semua itu. Buat Yusuf semua itu fasilitas untuk apa? Memuliakan Tuhan. Buat Yusuf sekali lagi, tempat mewah bukan tujuan. Buat Yusuf sekali lagi, uang banyak bukan tujuan. Buat Yusuf sekali lagi, posisi hebat bukan tujuan. Itu semuanya alat untuk memuliakan Tuhan. Karena orang kalau di waktu Tuhan, karakternya lain. Hanya orang yang ada di waktu dia sombong, keras hati, rasa semua miliknya. Begitu Eliezer sampai ke arah Mesopotamia. Saya selesai dengan ini. Tahu nggak? Orang ini teriaknya apa? Ini dia. Lalu berkatalah Eliezer, Tuhan, Allah Tuanku Abraham. Bayangkan, pinjam nama Tuhan tuannya. Pinjam saja diberkati, apalagi punya. Ini pinjam loh, pinjam nama Tuhannya Abraham. Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku kapan? Kapan? Hari ini tuh Kronos. Karena begini, Kairos terjadi, waktu Tuhan terjadi. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Tiba-tiba mendadak sontak, ujuk-ujuk, suddenly, seketika itu juga Majegagi. Tiba-tiba mendadak sontak, ujuk-ujuk, saat itu juga suddenly. Itu Tuhan suka bikin begitu. Makanya Tuhan itu suka tiba-tiba. Tuhan itu suka apa? Tiba-tiba terjadi keajaiban supaya kita tidak sombong. Itu yang 1 Korintus katakan, bahwa itu bukan kemampuan kita. Tadinya kita orang bodoh, tapi yang bodoh dipilih Tuhan untuk mempermalukan orang yang rasa berhikmat dari dunia ini. Orang yang lemah dipilih Tuhan untuk mempermalukan semua yang kuat di luar sana. Supaya begini, Tuhan dimuliakan. Harapkan hari ini ada tiba-tiba terjadi pada kita. Harapkan hari ini ada pintu terbuka terjadi pada kita. Harapkan hari ini ada terobosan terbuka. Harapkan hari ini Tuhan berperkara secara luar biasa. Supaya lutut kita bertekuk lutut dan berkata, not me, but you Lord. Sakit sih.
mendadak sontak ujuk-ujuk. Ribka muncul, cantik, semua cantik. Kita kalau lihat semua cantik kan bingung. Saudara kalau ditawarin proyek semua baik kelihatannya, bingung nggak? Saudara ketemu orang kelihatannya baik semua, bingung nggak? Tapi Tuhan pilihkan. Dia berkata, nanti kalau perempuan menimbakan kami minum air, dia itu. Ribka itu nggak cuma menimbakan buat orang-orang ini, saunta-untanya. Unta itu kalau minum puluhan liter. Makanya Bapak Ibu kalau ketemu teman yang minumnya banyak, kayak unta kamu. Itu fitness mendadak loh, Ribka. Maskelnya langsung keluar. Bayangkan, itu sumurnya dalam-dalam. Dia timbangkan. Langsung Eliezer. The only one. Ini. Masalah selesai. Siapa yang bikin? Saya sudah selesai. Saya diperingatkan Kronos soalnya. Saya sudah selesai. Ayo ada di waktu Tuhan. Mau di waktu Tuhan? Saya beritahu, kuncinya satu ya. Saya punya banyak. Jangan keras hati. Setiap kali mendengar firman, lembutkan hati kita. God bless you all. Kita bangkit berdiri. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu. Sekali lagi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti, amin, imani itu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Mari angkat tangan bersama. Waktu Tuhan pasti, ya, kairos, karah, tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, yakinlah, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Imani, yakinlah, tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan lewati cobaan. Percaya, amen. Waktu Tuhan, sekali lagi, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Taruh tangan di dada saudara. Hamba berdoa, ada terobosan waktumu. Pintu tertutup dibukakan. Semua jalan buntu Tuhan bukakan. Semua kesehatan yang tidak baik Tuhan bisa sentuh kami. Ada kesembuhan yang terjadi. Keuangan yang macet Tuhan bisa bukakan dengan segala cara. Semua hal yang kelihatannya tidak mungkin, itu mungkin bagi Tuhan.
supaya kami semua merendahkan hati dan sadar, semua bukan karena kami, tapi semua karena Tuhan. Sayangi umat-Mu yang ada di GBI PRJ ibadah satu ini. Tuhan berkati, keluar dari tempat ini, kami selalu ada di waktu yang tepat, berjumpa dengan orang tepat di tempat yang tepat, berkata tepat, strategi tepat, keputusan tepat. Dan semua itu Tuhan yang buat. Demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus untuk hari ini Tuhan. Mari kita angkat tangan kita buat pembicara hari ini Pak Rubin. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk pembicara hari ini Tuhan, Pak Rubin Tuhan. Yang telah memberitakan firman yang begitu baik buat kami Tuhan. Biar Tuhan Yesus terus perluas Tuhan hamba-Mu ini Tuhan. Pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Berkati untuk keluarganya Tuhan. Istri, anak-anaknya senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan. Bungkus dengan kuasa darah Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan. Bekerja Tuhan, usaha kami, bisnis kami. Apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan buat berhasil. Berkati juga anak-anak kami dalam studinya Tuhan. Berikan kepintaran 10 kali lipat daripada duniawi. Jemaat GBI PRJ yang dikasih Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada anak kita Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan manis dengan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Menjemput kita di awan-awan yang permai. Bahkan untuk selama-lamanya. Bagi sudah terima berkat, mari katakan amin.